Okay, let us start our lesson in this video. And we are going to talk about the second part of this test. Dan di sini saya akan menggunakan soal yang telah saya kerjakan dan soal ini dibuat oleh dan disusun oleh salah satu salah satu kursus yang ada di Indonesia, khususnya di Gresik. Dan di sini saya mendapatkan dokumen untuk soal tryout pada edisi Februari 2023. And then I am going to tell you on how I try to do the questions and what my strategies are. Before that, I would like to remind you that if you like this video, please like this video before or after you finish this video. Without waiting for too long, of course, I would like to show you not the first question actually, and then it's not the first text because this is the second part. So it means that if I'm not mistaken, it will be the third text. Jadi saya telah memberikan question atau pertanyaan untuk teks ini di video sebelumnya. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana saya mengerjakan atau strategi apa yang akan saya tunjukkan. And as you can see, it will be our fourth text. Jadi di sini kita sudah memiliki 4 teks. As usual, we will have a lot of information in SNBT 2023. Jadi diperkirakan kalau misalnya kita pastinya akan memiliki teks yang cukup panjang seperti ini. Dan hanya di bagian itu saja, kita hanya memiliki 4 paragraf. And then we will have like 4 pertanyaan juga. Dan di sini kita memiliki 4 pertanyaan. Dan seperti biasa, saya akan menuju ke question, namun tidak untuk mengerjakan question tersebut. Melainkan saya hanya akan melihat question itu akan terkait dengan topik apa dan tipe soal seperti apa. Karena melihat tipe soal yang ada, hal ini akan menentukan apakah saya akan melakukan skimming atau tidak. Dan seperti yang dilihat, untuk pertanyaan pertama, kita memiliki pertanyaan preceding kind of question. Pertanyaan ini sering muncul di soal seperti TOEFL test. Dan selanjutnya kita memiliki sinonim, vocabulary kind of question. Dan kita juga memiliki paragraf 1 yaitu the author of the passage is trying to convey that bla bla bla. Jadi di sini kita diminta untuk mencari tujuan dari penulisan teks oleh penulis. Jadi tujuannya apa? And then the next one is I have no idea. Untuk 126 ini saya skip karena pertanyaan seperti ini sesungguhnya pertanyaan terkait grammar atau meaning sentence, but it is not a reading comprehension. Jadi saya skip pertanyaan ini, tapi pada akhirnya nanti saya akan mengerjakan juga. But for now, I will ignore this karena ini bukan salah satu contoh dari kisi-kisi yang telah diberikan oleh Kemendikbud. But mungkin muncul juga, bisa juga. But we will just put it in the last part. And so it means that we can move on to the next one. Untuk selanjutnya, karena kita telah memeriksa pertanyaan yang tentang apa, dan kita paling tidak memiliki satu pertanyaan yang membutuhkan skimming, seperti pertanyaan purpose of the text. Oleh karena itu, saya akan langsung saja menunjukkan bagaimana saya melakukan skimming. And if you follow my videos, you will see that I did skimming a lot, especially for SNBT question, SNBT test, SBMPTN atau UTBK atau YAS jenis itu. Di sini strateginya masih sama. Saya akan baca satu paragraf pertama penuh untuk mencari main idea pada paragraf pertama. Karena main idea-nya itu tidak selalu ada di kalimat pertama, melainkan bisa saja di kalimat tengah-tengah atau kalimat akhir. And then untuk paragraf selanjutnya saya hanya akan langsung memilih kalimat pertama sebagai main idea-nya dan juga paragraf-paragraf selanjutnya. Seperti itu. Jadi memang kebanyakan untuk paragraf selanjutnya itu kita akan memiliki main idea pada kalimat pertama. But we will need to pay attention to the last paragraph. Di sini kebetulan juga
kita harus biasanya paragraf terakhir kan terkait dengan conclusion atau kesimpulan. Sehingga nggak selalu main idea-nya itu ada di kalimat awal, bisa jadi tengah, atau bahkan bisa jadi belakang. Seperti halnya main idea pada paragraf pertama. Dan pada paragraf pertama kita memiliki the question or this question is at the heart of a global forum. Okay, in Canada this weekend aiming to save a marine ecosystem. Jadi di sini kita akan ngomongin tentang bagaimana penulis mengungkit atau membicarakan usaha penyelamatan marine ecosystem atau ekosistem laut di sana. Under threat from overfishing, pollution, and climate change. Jadi kalau kalian tidak mengetahui arti kata threat, kalian bisa mencoba mencarinya di kamus. Threat adalah ancaman dari overfishing. Jadi ya, kegiatan memancing yang terlalu berlebihan, pollution, and climate change. Dan mengapa kok kita memilih main idea-nya sudah tepat? Karena disebutkan kalau misalnya, oh acara Global Forum itu ngapain aja sih? Acara Global Forum akan diadakan di Montreal atau sudah diadakan di Montreal last year. About 3.000 official yang menghadiri, scientist juga ada juga grup-grup tertentu yang mendatangi apa ini? Forum tersebut di tahun lalu atau mungkin ya saat ini atau mungkin di masa mendatang seperti itu. And then scientists have said the meeting is crucial, sangat penting for setting up a framework to reach a bla bla bla. Jadi kita telah memilih main idea yang tepat karena kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan main idea tadi kalau misalnya ada forum yang mengadakan usaha untuk mengadakan pertemuan guna mempertahankan atau menyelamatkan marine ecosystem. And then the next one, kalian bisa baca sedikit-sedikit atau semuanya, enggak apa-apa. But in a fast pace. Jadi ini ada juga for ocean conservation, jadi konservasi ocean atau samudra. And then the summit usually held every 4 years. Ini ngomongin tentang seberapa sering lah summit itu atau forum itu diadakan. And then the next one, we must rethink our policy, economies, priorities, and process in ways that reflect the important role nature plays in our own health, equity, well-being, and economic sustainability. Oke, jadi intinya di sini kita harus berpikir kembali policy-policy atau aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, dan keadaan-keadaan yang lainnya yang akan merefleksikan bagaimana kita atau peranan kita terhadap our own health, equity, and dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti efek dari marine ecosystem ini juga akan ke kita sendiri, seperti our own health, equity, and dan lain sebagainya. And then biodiversity hotspots are particularly vulnerable areas. Oke, yang sangat rawan juga ini berharga that deserve urgent conservation measures have been identified. Jadi biodiversity atau keberagaman yang ada di laut tadi itu memerlukan perhatian yang urgent, yang ya urgent, yang yang apa ini, yang cepat, anggap seperti itu. Dan and then the next one, nggak usah dibaca semuanya, hanya satu kalimat saja. For Sian Owen, ini nama orang. It is crucial that both existing and emerging industries that threaten our deep ocean are quickly and unequivocally rejected, and that we sustainably manage the remaining 70%. Jadi disebutkan kalau misalnya director ini, kalau kita harus memperhatikan industri-industri yang mengancam keselamatan atau ya ekosistem laut yang ada di dunia ini. And then protecting international waters which cover nearly half of the planet. Jadi efeknya ya ke sana untuk melindungi international water yang ada di dunia seperti itu. Dan nanti efeknya juga pastinya pada kesehatan di lautan, di samudera dan juga keberagaman yang ada di sana yang nanti akan memberikan efek kepada diri kita sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di paragraf kedua tadi. Oke, so I think setelah kalian melakukan skimming, kalian tahu ceritanya ini tentang apa sih? Dan pastikan kalau kalian mengerjakan skimming ini atau melakukan skimming hanya dalam waktu 2 menit saja maksimal. And
Kalian juga tahu di mana kalian dapat menemukan informasi-informasi tertentu nantinya. And I will tell you what are the benefits of skimming just like usual. Di sini pertanyaan di sini kita memiliki pertanyaan the question preceding the passage most likely discusses. Oke, di sini in my opinion this is my answer. Jadi seperti biasa kalau kita ngomongin preceding kita akan mencari atau hanya memperhatikan kalimat pertama pada paragraf pertama saja. This question is at the heart of a global forum in Canada to save marine ecosystem. Jadi question tentang apa sih yang telah dibahas di Global Forum atau ya selalu dibahas di Global Forum terkait save marine ecosystem. Dan di sini kita memiliki jawaban what are the efforts of the superpower countries to save the marine ecosystem from water contamination. Jadi semuanya di situ disebutkan kalau misalnya itu ngomongin tentang save marine and then from water contamination yang termasuk overfishing, pollution, dan climate change. Jadi question itu dibahas di Global Forum yang kalau misalnya ada paragraf sebelumnya itu ada di sana, itu akan mendiskusikan tentang question tersebut. Kayak gitu. Dan untuk paragraf-paragraf selanjutnya kita akan ngomongin tentang lebih luasnya bagaimana kita mencoba untuk menyelamatkan save marine ecosystem itu tadi. And then for the next one, 124. 124 itu kita memiliki unequivocally in paragraph 4. Jadi kalau misalnya kalian memiliki mengetahui artinya mungkin akan membantu. But for me, saya nggak ingat maknanya itu apa khususnya. Jadi saya akan mencoba untuk menggantikan unequivocally ini dengan kata yang ada pada pilihan jawaban yang ada. Dan determinedly adalah pilihan jawaban yang paling tepat untuk menggantikan unequivocally dalam kalimat. Jadi secara tegas mereka Director of the Sea Conservation itu akan melarang industri-industri yang mengancam our deep ocean secara cepat dan secara tegas. Seperti itu. Oke, for the next one, untuk question selanjutnya, kita ngomongin tentang what is it? Tentang tujuan dari paragraf itu. Tujuan dari paragrafnya pastinya dengan jawaban yang B ini tadi. Kalau misalnya kalian telah mengerjakan atau melakukan skimming dengan tepat, kalian akan menemukan jawaban ini dengan tepat juga. Karena kita telah memilih main idea yang tepat, ngomongin tentang efek dari overfishing, contamination, and climate change have to be reduced to save marine ecosystem. Oke? Untuk yang lainnya itu salah, di bagian-bagian tertentu mereka itu salah memberikan informasi yang tidak sesuai, sehingga kalian bisa pause video ini untuk mencoba memahami maknanya satu persatu, mengapa mereka disebut sebagai pilihan yang tidak benar. Oke, untuk 126 ini sih hanya masalah meaning saja. Ini juga sama, pilihan yang paling tepat adalah must restrict, yaitu harus membatasi. Harus membatasi, government itu harus membatasi aktivitas-aktivitas yang menghancurkan atau mengganggu vital ecosystem dan bla bla bla. This question is easy if you have like enough vocabulary to know the difference between passive dan juga active sentence. Jadi kalimat pasif dan aktif seperti itu. And then let's move on to the next one. I will not just be here for too long time. And we are going to move on to the next one. It's text number 5. It's quite a lot, I think, karena untuk tahun ini kita akan memiliki 20 pertanyaan. Jadi kita harus bergerak dengan lebih cepat pastinya. Seperti biasa kita akan memiliki 4 paragraf. Bahkan di sini kita akan memiliki 5 paragraf. And then the question, how many question? Ini kita memiliki 5 paragraf. Namun ada question yang saya skip di sini. Untuk pertanyaan nomor 128 hingga 130 saya skip untuk tidak saya kerjakan. Kenapa? Karena itu hanya melibatkan makna dan juga grammar saja. Jadi bisa dibilang I have no idea, I'm not so sure whether these questions will appear in the test or not. Karena soal seperti ini tidak ada di kisi-kisi yang telah diberikan oleh Kemendikbud. But if you want to learn about it, just learn about it. Untuk 127, let us see. Sebelum 127 pastinya seperti biasa saya harus melakukan skimming karena pertanyaannya akan terkait dengan what is it? Oke, pertanyaan terkait dengan writing organization karena kita akan mencari di mana paragraf di mana untuk informasi tentang apa.
Kalau misalnya kita memiliki pertanyaan seperti ini, pastinya kita harus melakukan skimming untuk mempermudah kita mencari informasi tersebut dengan cepat. Dan seperti biasa kita akan melihat terlebih dahulu ceritanya tentang apa sih melalui skimming itu. As the climate crisis worsens, and after being ravaged by the COVID-19, the world is becoming more aware of the importance of pandemic preparedness and the need for immediate climate action. Karena setelah COVID ya, COVID-19 kita menjadi lebih aware, lebih menyadari pentingnya pandemic preparedness. Jadi kesiapan kita kalau misalnya terjadi pandemi dan juga the need for immediate climate action. Kalau misalnya terjadi apa yang harus langsung kita lakukan. Jadi ini adalah main idea-nya. Kita telah memiliki main idea yang tepat karena kita juga memiliki informasi-informasi yang mendukung main idea tersebut. Namun, despite their wide-ranging and interrelated impacts on us all, there are still relatively few effective, hanya sedikit effective dan collaborative science-based solution from countries. Let us see. Di sini, jadi masih kurang solusi-solusi dari country-countries yang ada yang terdampak oleh hal itu. Di sini juga Indonesian role in this year pada G20 event provides strategic momentum for the country along with the G20 member states and the global scientific community to continue and intensify this effort. Jadi selain country-country yang lainnya juga perlu melakukan persiapan tersebut, Indonesia juga memberikan peranannya dalam pertemuan G20 terkait hal ini. Jadi G20 tersebut ngomongin tentang pandemic preparedness and need for immediate climate action. Dan untuk selanjutnya, paragraf kedua seperti biasa hanya satu kalimat saja, pandemic preparedness and global climate resilience are key priorities of the science, bla bla bla. Jadi priority yang akan mereka diskusikan kalau misalnya bertemu dengan countries-countries pada suatu event seperti G20, mereka akan ngomongin tentang hal itu. That's it. And then we recommend several priorities for G20 leaders, including building a resilient global system and bla bla bla. Jadi Indonesia itu memberikan rekomendasi kalau misalnya kita harus prioritaskan bla 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 tadi. And then in these years, G20 Indonesia needs to call on other state leaders to commit to implementing the recommendation of the S20 scientists. Jadi di sini kembali lagi Indonesia akan kayak mengajak leader-leader lainnya untuk berkomitmen untuk mengimplementasikan atau menerapkan rekomendasi dari saintis S20 tadi. Seperti itu. Kalau misalnya kalian membaca silakan, but you don't need to read it. Intinya sih akan ngomongin tentang to call on other states to commit bla 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 itu tadi. Okay, so let us move on to the next one. Untuk paragraf terakhir, as stated in our S20 communique, what is that? The COVID-19 pandemic is an alarm telling us that our health infrastructure from the national to the global is pretty fragile. Masih masih rapuh lah intinya. Our health infrastructure itu masih rapuh dalam hal ini. Sehingga perlu didiskusikan lagi, perlu dipersiapkan lagi, dan bla bla bla. Oke, for the next one, untuk kita lihat untuk 127, the author describes the establishment a resilient global health system most effectively in paragraph. Alright, semungkin kalian telah melakukan skimming tadi dan kalau misalnya kalian tidak melakukan skimming, mungkin kalian akan memilih paragraf kedua sebagai pilihan jawaban yang benar. Kenapa? Karena selihatnya kalian, oh aku melihat ini kata resilient di paragraf kedua nih tanpa melihat isinya, tanpa membaca dari awal hingga akhir kalimat. Oke? Okay? Dan di sini kita tidak diberitahukan bagaimana seefektif apa establishment dari climate resilience dan preparedness itu tadi. Sehingga pilihan jawaban yang benar bukanlah paragraf kedua, melainkan paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Karena di sini disebutkan kalau misalnya, what is it? Disebutkan kalau misalnya ini alarm health infrastructure dari infrastructure, ngomongin health infrastructure kita, health system kita di nasional atau bahkan global, itu bagaimana caranya kita membuatnya seefektif mungkin, itu ada pada paragraf ini. Jadi kalian perlu memeriksa terlebih dahulu apakah paragraf 2 itu betul atau tidak. Dan sesungguhnya informasi lebihnya ada pada paragraf terakhir. And then let us move on to the next one. Untuk paragraf selanjutnya 131.
Di sini saya langsung lanjut ke 131 karena untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya hanya apa ya? Hanya memiliki pertanyaan terkait grammar saja. And then let us see are true according to the passage exam. Okay. What is it? Oke, di sini saya telah memberikan konfirmasinya satu persatu. 131 ini benar karena sudah ada di paragraf keempat dan juga 131B ini yang salah. Mengapa? Karena mereka merekomendasikan penggunaan multidisciplinary science and technology bukannya malah melarang. Kalau B ini kan malah kesannya kan artinya kan melarang penggunaannya atau pengaplikasiannya. Padahal di teks disebutkan kalau misalnya sangat diharapkan menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh G20 leaders. Dan C juga benar, C, D, E ini juga memiliki pernyataan yang benar. Kalian bisa pause video ini untuk melihatnya lebih detail dan lebih hati-hati. And then the next one untuk pertanyaan 128 dan hingga 130, kalian juga bisa pause video ini untuk mengetahui makna, perbedaan makna dan juga grammar yang ada. Okay, I will not explain about it further because it will be too long. And for teks 6, di sini kita memiliki teks satu lagi sebelum mengakhiri video ini, but you need to do it yourself. You can pause this video to read the text. Akan ada 5 paragraf sepertinya, atau mungkin lebih. Oke, only 5 paragraph. Dan juga akan ada gambar grafik seperti ini. And the questions will be, how is it? 1, 2, 3, 4, 5. 5, akan ada 5 questions di sini. Okay, so you need to do it yourself and give your answers in this video comment here in this video, and we will discuss it in the comment box aja. So I don't need to make another video about this. So just give your comments about this and I will see you again in another occasion. I don't know when, but thank you very much for watching and listening and see you.